Baik, masuk ke step yang pertama, itu menyiapkan alat dan bahan. Oke, yang pertama kita menyiapkan termokopel yang digunakan untuk mengukur suhu dari spesimen benda uji nanti. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya kabel termokopel yang digunakan juga untuk mengukur suhunya nanti. Selanjutnya ada isolator atau yang dinamakan batu refraktori yang digunakan untuk menahan panas dari spesimen benda uji nanti. Selanjutnya ada sarung tangan, itu sebagai safety kita dalam mengambil spesimen benda uji nanti. Selanjutnya itu ada mistar yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari benda uji. Selanjutnya ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dari benda uji supaya lebih teliti pengukurannya, atau juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi dari benda uji. Nah, selanjutnya itu ada spesimen benda uji. Yang pertama itu ada kuningan. Selanjutnya itu ada yang namanya aluminium. Masing-masing membutuhkan 3 spesimen benda uji. Nah, yang terakhir itu ada namanya stainless steel. Oke, yang terakhir itu ada namanya kompor listrik yang berfungsi untuk memanaskan spesimen benda uji dan berfungsi untuk mensimulasikan perpindahan panas secara konduksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Kita colokkan atau kita sambungkan kompor listrik ke sumber listrik. Dan setelah kompor listrik menyala, kita mengatur suhunya sampai maksimum, yaitu 600 watt. Baik, kita masuk ke step selanjutnya. Itu kita mengukur diameter dan ketinggian dari benda uji. Nah, kita mengukur diameternya ini menggunakan jangka sorong. Supaya apa? Supaya lebih teliti dalam mengukurnya. Nah, selanjutnya kita baca hasilnya dari pengukuran tersebut, dan kita juga mengukur ketiga spesimen. Ada spesimen kuningan, gitu kan? Ada spesimen stainless steel, dan yang terakhir ada spesimen aluminium. Dan juga kita mengukur tinggi dari ketiga spesimen tersebut menggunakan jangka sorong atau boleh menggunakan mistar. Tetapi disarankan untuk menggunakan jangka sorong ya, supaya mengukurnya lebih teliti. Baik, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah pengujian. Yang pertama, kita menggunakan sarung tangan supaya lebih safety dalam pengujian ini. Selanjutnya, mengatur kompor listrik supaya ke tegangan maksimal, yaitu 600 watt. Nah, selanjutnya kita susun spesimen benda uji. Kita menguji stainless steel terlebih dahulu, gitu kan. Nah, dan kita susun secara bertingkat dan dilapisi oleh isolator atau batu refraktori. Nah, kita susun seperti dalam video tersebut, dan hasilnya seperti ini, gitu kan. Oke, untuk selanjutnya kita menghubungkan kabel termokopel dengan termokopelnya. Nah, di dalam termokopel itu kita dapat membaca T1 dan T2 saja. Akan tetapi dalam pengujian ini kita membutuhkan sampai T4. Nah, bagaimana sih cara pengujiannya? Nah, T1 itu kita letakkan kabel termokopelnya di dasar benda uji, T2 di tingkat berikutnya, gitu kan. Nah, T3 itu di tingkat berikutnya, dan T4 di paling atas. Nah, untuk melakukan pengujiannya, kita menggunakan 3 variabel waktu. Nah, yang pertama itu kita
melakukan pengujian selama 5 menit. Selanjutnya kita melakukan pengujian selama 10 menit. Dan yang terakhir kita melakukan pengujian selama 15 menit. Nah, itu kita lakukan untuk mendapatkan nilai T1 sampai T4 supaya kita tahu nanti nilai konduktivitas termal dari spesimen yang kita ujikan. Nah, itu berlaku untuk semuanya gitu kan. Nah, kalau kita mau mengganti spesimennya, kita bongkar lagi gitu kan spesimennya, dan kita susun kembali seperti langkah sebelumnya gitu kan. Dan kita ukur lagi masing-masing T1 sampai T4-nya. Nah, itu merupakan pengujian dari awal sampai akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.